warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Asri Nurasari. Dalam video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan sensitif, yaitu kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri adalah masalah serius yang bisa mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, latar belakang, ataupun kondisi sosial. Tujuan dari video ini untuk memberikan pemahaman, mengurangi stigma, dan memberikan informasi yang dapat membantu mencegah tindakan yang tidak diinginkan ini. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat angka bunuh diri di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.226 jiwa, bila di rata-rata setidaknya 3 orang melakukan aksi bunuh diri setiap hari. Sementara sampai pertengahan Agustus 2024, angka bunuh diri di Indonesia tercatat 849 kasus. Jawa Tengah merupakan wilayah yang paling tinggi dibanding wilayah lain dengan kasus bunuh diri sebanyak 281 orang selama kurun waktu Januari sampai Agustus 2024. Di Kecamatan Kebasen, selama tahun 2023 ada 2 kasus dan di tahun 2024 sampai September sudah ada 1 kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus bunuh diri karena berdasarkan laporan WHO, kasus bunuh diri di tahun 2024 saja sudah mencapai 720.000 kematian dan menjadi penyebab kematian tertinggi pada urutan ketiga di usia 18-29 tahun. Bahkan, angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga harus menjadi prioritas di seluruh dunia. Pelaku bunuh diri paling banyak berusia 26-45 tahun, yaitu 263 kasus. Mirisnya, jumlah pelaku bunuh diri berusia kurang dari 17 tahun lebih banyak daripada pelaku berusia 17-25 tahun, seperti pada tampilan beberapa kasus bunuh diri berikut ini. Setelah melihat video tadi, apa sih yang menyebabkan beberapa remaja tersebut melakukan bunuh diri? Yang menjadi penyebab beberapa remaja tersebut melakukan bunuh diri, yang pertama, depresi. Depresi yang mereka alami adalah puncak dari semua perasaan bersalah, marah, tidak berarti, dan tidak diinginkan. Depresi yang berat menjadi salah satu penyebab terjadinya bunuh diri. Yang kedua, konsep diri. Masalah konsep diri banyak dialami oleh remaja. Konsep diri yang keliru membuat mereka merasa tidak diinginkan, tidak berharga, dan tidak seorang pun yang mengasihi mereka. Konsep diri yang salah ini juga dipengaruhi oleh teman sebaya mereka. Remaja berusaha untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh teman sebaya agar mereka bisa diterima dan diakui oleh kelompok teman sebaya mereka. Yang ketiga yaitu hubungan dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga menyangkut perceraian orang tua mereka dan penerimaan dari orang tua. Perceraian orang tua melukai anak remaja dan membuat mereka merasa tidak dikasihi dan menyalahkan diri atas perceraian itu. Orang tua yang tidak menerima anak remajanya sebagai diri mereka sendiri membuat remaja berusaha untuk menjadi orang lain dan merasa orang tua mereka baru akan mengasihi mereka saat mereka menjadi remaja yang orang tua mereka inginkan, bukan menjadi mereka sendiri. Adapun tanda peringatan bunuh diri, yang pertama, membicarakan tentang bunuh diri, menyakiti diri, dan kematian. Yang kedua, membenci dan menghujat diri sendiri, merasa putus asa, dan terjebak satu masalah. Yang ketiga, mencari cara mematikan untuk bunuh diri. 4. Menarik diri dari keluarga, teman, atau sahabat. 5. Bertindak merusak diri sendiri seperti melukai tubuh, konsumsi alkohol berlebih, dan overdosis obat-obatan. Yang keenam, perubahan fisik dan suasana hati yang drastis seperti mudah marah tak terkendali, tidur lebih lama dari biasanya, atau punya masalah tidur. 7. Mengatur segala hal untuk ditinggalkan atau memberikan barang pribadi ke orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan perpisahan atau selamat tinggal kepada orang-orang seolah tak bertemu lagi. Setelah kita mengetahui tanda-tanda orang yang menginginkan bunuh diri, maka kita harus mengetahui cara mencegah orang tersebut supaya tidak melakukan bunuh diri. Terdapat beberapa cara mencegah bunuh diri, terutama pada remaja. Bertanya dan tawarkan bantuan. Menanyakan tentang adanya keinginan untuk bunuh diri pada remaja yang ingin melakukannya adalah hal yang tepat. Meski tampak sulit, hal ini justru dapat mencegah terjadinya bunuh diri pada remaja. Tanyakan juga masalah yang sedang dialami dan tawarkan bantuan yang bisa kita berikan. Singkirkan benda berbahaya. Jauhkan semua benda berbahaya yang bisa digunakan untuk melakukan bunuh diri, seperti racun hama, obat-obatan, benda tajam, senjata api dari jangkauan dirinya. Berikan perhatian.
Dengarkan semua yang dia ingin sampaikan dan selalu pantau tindakannya. Jangan mengabaikan ancaman bunuh dirinya dan justru melabeli sebagai individu yang suka bersikap berlebihan. Cobalah berdiskusi dengannya untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan dukung mereka untuk menyelesaikannya. Dukung untuk hal positif. Berikan dukungan pada remaja untuk mulai melakukan hal-hal positif seperti kembali menikmati hobi, berolahraga di luar lapangan, atau sekedar bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi gejala depresi pada remaja. Langkah-langkah perawatan. Bantu remaja untuk menjalani perawatan dengan psikolog atau psikiater. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.